Kenapa? Oh, lo udah lewat mau dibahas enggak? Tapi gimana sih Mas artinya memberikan support untuk Diego sendiri? Ya pastilah, pasti kita support, masih muda banget 15 tahun Si kan, panjang. gitu. Dan pencapaian dia bisa lolos seleksi, dapat kepercayaan sampai 26 besar itu udah bagus banget lah. Kita selalu bilang kita bangga dengan apa yang Diego sudah lakukan, tapi ya memang levelnya timnas ya elit gitu. Cuma pemain-pemain terbaik aja yang bisa pantas dan layak ada di tim gitu, dan pelatih kan paling tahu kondisi pemain, paling tahu kebutuhan tim seperti apa, gaya main seperti apa yang mau dijalankan gitu ya. Dan terbukti kan pemain-pemain juga tampil luar biasa gitu di pertandingan, dan hanya kurang beruntung aja jadi juara ketiga kan. Tapi kan di perebutan peringkat 3 juga hasilnya juga memuaskan, menang besar juga gitu. Dan pemain-pemain yang dipilih semuanya bisa Kasih menampilkan kontribusi yang baik. permainan terbaik dan kasih kontribusi ke tim. Jadi pembelajaran juga lah buat Diego ya kan, biar di usia muda dia udah bisa merasakan pahitnya persaingan, kerasnya persaingan dan pahitnya kegagalan. Dan ya cuma satu cara, aku selalu tekankan ke anak-anak, gagal itu bukan akhir segalanya. Justru ketika kamu gagal, kamu belajar sesuatu, kamu punya bekal lagi, dan yang akan membedakan kamu dengan yang lain adalah ketika kamu gagal, kamu bisa bangkit lagi, gagal bangkit lagi, Dan lebih kuat lagi. jadi lebih baik lagi. Gitu. Tapi akan mencoba lagi mungkin Mas, karena menurut gue kan mungkin cara pengalaman karir sepak bola juga luar biasa gitu. Iya. Selalu, mereka masih panjang, dan kalau ditanya kapok nggak deh, enggak gitu. Dan kita ya pasti sedih, kecewa pasti ada, butuh waktu untuk healing gitu ya. Tapi ya sejauh ini kita lihat juga dia cukup berkomitmen, masih akan Bangkit lagi, bangkit udah lagi, mulai latihan udah sebulan ini latihan terus gitu, dan makin meningkat. Kemarin juga baru tes in body untuk body compositionnya, dia happy dengan hasilnya, lebih baik daripada waktu di timnas, dan dikomunikasikan juga sama pelatih fisiknya, dibilang oke, bagus dia, gue semangat, pertahankan gitu kan. Jadi motivasi lagi buat dia. Gitu. Target terdekatnya apa buat Diego sendiri? Target terdekatnya ya dia harus berlatih setiap hari, naikin kemampuan dia dalam segala aspek, terus menempa diri gitu. Dan kalau aku mungkin ngelihatnya dia butuh masuk ke klub yang memang bisa ngasih pressure dan tantangan baru ke dia, sehingga dia bisa bounce back lebih kuat lagi. Dan juga ada kompetisi rutin yang dia bisa ikuti dengan suasana yang lebih kompetitif ya gitu. Jadi kita lagi diskusi banyak lah, dan bikin rencana-rencana buat Leo dan juga Diego ke depannya gitu. Tapi sempat pengen ke tim-tim luar, mungkin mirip-mirip tim luar. Amy tetap di Eropa. Kemarin kan Leo 3 tahun, Diego 2 tahun di Eropa kan, tapi itu kan development academy ya. Jadi berbeda lah situasinya sama Youth Pro yang memang mereka berkompetisi secara rutin, dan ada proses scouting, ada proses rekrutmen yang membuat kompetisinya lebih menantang kan, lebih kompetitif suasananya gitu. Nah itu yang jadi target dan tujuan kita. Tapi memang selalu jadi tantangan karena mereka minor dan dari luar Uni Eropa, itu yang harus kita pecahkan gitu. Ya kita sebagai orang tua cuma bisa berusaha dan cariin solusi buat anak-anak. Ya, Itu akan coba dimasukin yang ini lo main ke klub-klub. Iya harus. Itu tujuannya. Dan kemarin Diego sendiri sempat down nggak sih? Artinya bener-bener drop banget gitu. Ya pasti ada lah kecewanya. Anak Masih umur segitu 15, ya, kita aja pastilah. kalau gagal juga ya kan. Tapi ya jadi satu momen pembelajaran dan refleksi juga gitu kan tentang apa yang terjadi gitu. Dan Diego menyadari bahwa dia masih harus menampilkan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih lagi dari sebelumnya. Ada masukan-masukan dari pelatih yang juga positif dan bagus untuk Diego bisa belajar dan berkembang. Ya. Dan ya kalau dilihat sekarang kan sudah terlewati. Dia juga tetap support teman-temannya, tetap jaga komunikasi sama semua pemain dan tim gitu. Dia tetap nonton, tetap apresiasi pencapaian teman-temannya, dan itu kan satu hal yang positif. Artinya dia cukup dewasa untuk menerima situasi, dan setelah itu ya dia mulai latihan lagi, dia tempa diri lagi gitu. Dan sekarang posisinya udah lebih ada kenaikan lah dibandingin terakhir dia latihan sama timnas, sudah
dari data udah semakin baik. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti bisa bawa Diego ke perjalanan yang lebih bagus lagi di karir sepak bolanya. Ya. Jadi makin lega ya, artinya dia bisa melewati krisis gitu kayak Ya, pastilah. Iyalah, pasti itu salah satu yang penting kan dalam hidup ya. Jadi kalau jadi pemain bola apa kan itu cuma proses, tapi bagaimana menjalani prosesnya itu kan yang penting. cara membangkitkan semangatnya sendiri seperti apa sih? Dan tadi sempat katanya healing, obat healing kemana sih? Ya, Buat healing macam-macam lah, mancing, mau mancing mam, ayo, mau aku boleh nggak sempet yang boleh nggak aku mau ya, istirahat dulu dari sepak bola gitu, kurang lebih selama seminggu dia benar-benar yang off lah. dari latihan dari apa, tapi habis itu ya kita encourage lagi, kita kasih motivasi lagi bahwa kalau kamu masih mau menjalani mimpi as a football player ya Harus mau nggak mau latihan. tetap harus latihan lagi gitu. Kakaknya udah mulai dari 2 minggu sebelumnya dia setelah pulang tuh paling nggak seminggu dia bener-bener break dari segala rutinitasnya di sepak bola sampai akhirnya dia mau mulai latihan lagi. Ya kita sebagai orang tua cuma bisa memberikan semangat, kasih motivasi, kasih masukan gitu kan, dan semua kan yang menjalani adalah anaknya. Tapi ya puji Tuhan kalau bilang dalam waktu yang cukup cepat dia bisa bangkit lagi gitu. Mas Dani, Mbak Duna nih banyak netizen yang terinspirasi juga dengan cara kalian membina dalam rumah tangga juga sering membagikan harmonisan. Itu gimana sih Mas Darius? Artinya sebegitu bucin kan? Mas Darius bucin. Aslinya lebih dari itu ya. Ya begitu mungkin aku kadang juga kalau ditanya bingung dari mana karena perjalanannya kan panjang 17 tahun hampir 18 tahun ini gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin aku bisa selalu katakan adalah ya kita beruntung. Aku sama Dona beruntung saling menemukan pasangan yang mau untuk sama-sama punya visinya sama. Masalah pasti ada, kita juga berantem, bete-betean, ada yang bikin sedih, bikin kesalahan itu sama lah kayak pasangan lain. Iya. Tapi mungkin di 3-5 tahun pertama kita cari bentuk komunikasi yang Paling nyaman, pas. yang paling pas. Sehingga ketika ada masalah apapun kita bisa ngobrolin, walaupun nggak selalu baik-baik juga, tapi kita punya komitmen yang sama untuk nyelesain masalah dan bertahan gitu, bertahan dalam situasi apapun. Di saat yang satu mungkin lagi down, yang satunya nyemangatin. Di saat yang satu bikin salah, yang satunya ngingetin. Dan ketika bikin salah ya harus ada yang minta maaf kan. Yang satu juga mau maafin gitu, selalu buka hati lah gitu. Jadi prosesnya panjang dan banyak sekali detail-detailnya dan kayaknya tiap pasangan juga harusnya ngelewatin prosesnya masing-masing ya. Masih akan terus berproses. Iya, masih akan terus berjalan. Nah, kalau kita nunjukin bentuk bucin-bucin di medsos ya salah satu fungsi media sosial kan untuk memberikan inspirasi hal-hal yang positif, Baik. sesuai sama concernnya masing-masing ya. Karena kebetulan kita couple kan nggak mungkin saya bucin-bucinan sama orang lain gitu atau sama orang kan nggak mungkin, pasti kan ya sama pasangan Berani sendiri sih gitu. atau sama anak misalnya sebagai orang tua gitu kan. Jadi ya itu yang kita bisa sharing gitu. Dan Kadang senang juga kalau orang jadi happy gitu kan, atau jadi lebih terinspirasi kalau misalnya sama pasangannya pengennya seperti apa. Cuma intinya kalau dari selalu bilang setiap pasangan itu unik, punya caranya masing-masing. Kebetulan mungkin cara kita seperti itu. Dan intinya dalam sebuah hubungan yang memang harus diperjuangkan dan harus mau berjuang sama-sama gitu. Siapa sih yang paling bucin? Bisa dilihat nggak siapa? Tapi Mas sering juga aja gameball, sering bikin kayak Sekarang udah ada boy strip dan girl strip gitu ya. itu gimana tuh Mas? Itu Ya karena mungkin anak-anak udah makin dewasa ya, makin besar gitu, udah bisa diajak aktivitas yang lebih banyak gitu. Dan kebetulan di musim panas ini di liburan ini agak beda, biasanya kita selalu berlima kan. Ya. Tapi kali ini karena Diego sempat sama timnas, Leo juga harus persiapan buat trial musim depan, aku juga masih syuting. Akhirnya karena Sabrina libur sekolah, ya udah Dona yang berperan sebagai ibu yang nemenin anaknya Anak liburan, ceweknya, ceweknya liburan gitu. Aku yang ngawasin anak-anak sambil kerja juga gitu, si cowok-cowok ini gitu. Jadi ya akhirnya kepecah dan jadi sesuatu yang baru lagi gitu kan. Ada boys night out, ada girls trip gitu kan.
dan jadi sesuatu yang baru, dan experience-nya juga buat kita juga baru juga gitu. Jadi sama anak-anak intinya bisa, sekarang karena mereka udah semakin dewasa, semakin besar gitu ya, jadi udah lebih kayak temen gitu kan, makanya jadi aku bisa girls trip sama Sabrina. Kalau dia sama Leo sama Diego kan udah dibilang kayak kakaknya kan, kakak paling tua gitu, karena udah tingginya udah hampir mau sama gitu. Jadi ya udah lebih ya pengennya bisa jadi orang tua yang bisa selalu hangout sama teman, sama anak-anaknya, bisa jadi temen juga buat mereka. Itu yang apa ya, yang nggak ternilai lah, anak-anak di saat usia mereka makin bertambah tapi mereka masih mau ngabisin waktu sama papa mamanya, mau jalan bareng, liburan bareng, curhat bareng gitu kan, itu yang nggak ternilai sebetulnya. Udah mulai remaja, mungkin udah beranjak dewasa juga gitu. Ada rasa khawatiran nanti dengan pergaulan anak sekarang. Pastilah, pasti. Normal Makanya lah. harus dijagain baik-baik. Ya kan? Makanya harus ya gimana pun kita selalu jaga komunikasi sama anak-anak, apapun mereka bisa ceritakan sama kita. Kalau mereka butuh nasihat dari kita juga kita akan kasih. Kalaupun misalnya mereka berpikir bahwa mereka bisa menjalani semua itu, tapi kita udah kasih tahu batasan-batasan seperti apa di usia mereka sekarang untuk dalam bergaul gitu ya. Gitu.